Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke. Sebelumnya coba saya untuk data dulu nama-namanya ini ya. Pertama M. Muhammad Taufik. Ya, saya Pak. Ya. Ini hari Minggu 21 Agustus ya. Oke. Taufik. Kemudian Ayu Diah. Ya, Pak. Ya, oke. Depi Permatasari. Saya, Pak. Ya. Ike Fitria. Hadir, Pak. Novitasari. Hadir, Pak. Ya. Prilda. Hadir, Pak. Ya, oke. Oke, sebentar ya. Kita ini ketemu yang ke berapa nih? Kemarin pertama itu 29 Juli ya. Ini yang kedua ya. Betul ya? Oke, jadi kegiatan kita hari ini ya. Yang pertama silahkan nanti untuk menyampaikan kegiatan yang sudah dikerjakan, yang sudah dilaksanakan di tempat PKPA. Kemudian informasi pekerjaan kefarmasian apa yang sudah dipelajari atau sudah didapatkan di PBF ya khususnya. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat buku pedoman ataupun logbook PKPA. Dan saya yakin juga sudah mengisi logbook harian ya. Sudah diisi ya. Logbook harian. Nah, coba dilihat juga kompetensi mana yang sudah dipelajari ya. Kemudian apa saja kompetensi yang belum dipelajari di tempat PKPA itu ya. Kalian bandingkan dengan pedoman PKPA dan juga logbook PKPA ya, ada kompetensi dan ada subkompetensinya itu. Jadi tujuan hari ini lebih ke evaluasi saja ya, belum ada presentasi khusus ya. Nanti agenda bimbingan yang ketiga awal September. Nah, nanti itu baru nanti kalian mempresentasikan hasil kajian kalian terkait dengan CDOB ya, pertemuan berikutnya nanti awal September. Terkait dengan CDOB dan implementasinya di tempat PKPA itu bagaimana ya berdasarkan CDOB. Nah, kalian juga lihat nanti diskusikan CDOB mana yang berlaku di lapangan ya. Kalau terakhir itu kan ada draft CPOB 2020. Nah, apakah sekarang udah berlaku atau masih berupa draft gitu ya. Dan CDOB mana yang dirujuk. Kemudian kalian bandingkanlah gitu ya antara CDOB dengan pelaksanaan atau implementasinya di lapangan. Dan nanti kalian bisa buat file presentasi dan juga dipresentasikan nanti pada pertemuan bimbingan ketiga awal September ya. Hari ini kita sifatnya lebih ke evaluasi saja. Kurang lebih hampir 3 pekan ya, hampir 3 pekan ya. Ya, hampir 3 pekan di sana saya pikir sudah banyak hal yang kalian dapatkan gitu. Kemudian nanti juga kita lihat progres laporan PKPA ya sesuai dengan target yang udah kita sepakati dari awal. Oke. Silakan mungkin dari siapa dulu ini yang ingin menyampaikan? Ketua timnya siapa kemarin? Taufik ya? Iya, Pak. Ya, boleh mungkin diawali dari Taufik, nanti yang lain boleh menambahkan ya. Mungkin dari yang pertama dulu nih, kegiatan yang sudah dikerjakan ya.
dan pekerjaan kefarmasian apa yang sudah dipelajari di PBF? Oke, baik Pak. Jadi untuk pekerjaan kefarmasian yang sudah didapat itu, kebetulan saya belum semuanya, teman-teman yang lain juga belum semuanya untuk stasenya, ibaratnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang kurang, tolong ditambahkan sama yang lain. Jadi kalau untuk dari saya itu, pekerjaan kefarmasian yang dilakukan itu lebih sebatas kepada pemantauan, misalkan contohnya itu di bagian admin, seperti kita melakukan pengecekan gitu kesesuaian antara faktur dengan barangnya. Cuma kan kalau di PBF itu yang melakukan itu udah ada bagian-bagian sendiri. Lebih kepada kalau APD-nya itu lebih kepada mengkoordinir kegiatannya. Kalau untuk turun tangan langsung sih biasanya kalau terjadi hal-hal seperti misalkan ketidaksesuaian antara fisik dengan stok barangnya. Nah, kalau untuk hal-hal lain itu yang dilakukan itu misalkan pengaturan antara surat jalan yang dibawa oleh supir gitu dengan barangnya, apakah nanti di checking di gudang 1, 2, 3 ada 4 gudang. Nah, itu nanti gudang mengambilkan berdasarkan pesanan yang telah dibuat dari apotek dengan melampirkan surat pesanan. Cuma beberapa tentunya kita tahu nggak semua pesanan itu udah ada surat pesanannya, karena biasanya juga ada beberapa yang setelah sampai baru dibuatkan surat pesanan. Nah, setelah berangkat dari pesanan tersebut, nanti dari bagian gudang itu mengambil obat-obat yang dibutuhkan berdasarkan sistem FIFO dan PEPO. Jadi kalau obatnya itu ED-nya siapa yang paling dekat, itu yang akan dipilih duluan by system. Jadi nanti sistem yang mengatur siapa barang yang harus diambil oleh pengambil barang. Nah, kemudian ketika ada barang yang sama ED-nya, itu nanti dilihat berdasarkan FIFO-nya, siapa yang masuk duluan, siapa yang diterima duluan. Seperti itu pengaturannya. Nah, setelah diambil, nanti barangnya akan disalurkan ke bagian checking dan packing. Nah, di bagian itu, tugasnya itu memastikan sekali lagi berdasarkan surat pesanan barangnya, apakah benar sudah sesuai jumlah item, dosisnya, kekuatan, ataupun yang lainnya itu dengan barang yang diambil dari gudang. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti akan dikoreksi. Tapi kalau sudah sesuai, nanti akan di packing dengan menggunakan kalau di dalam kota itu biasanya menggunakan plastik, sedangkan untuk di luar kota itu lebih kepada karton. Nah, itu biasanya barang-barangnya itu diletakkan di palet. Nah, di palet ini sesuai dengan kaidah CDOB, di mana barang itu tidak boleh menyentuh langsung dengan lantai. Makanya barangnya ditaruh dulu di palet atau rak-rak khusus yang ada di bagian checking dan packing. Setelah sudah disusun dan disesuaikan, baru nanti di packing. Nah, setelah di packing, baru dikumpulkan, nanti ada pengantar masing-masing daerah atau wilayahnya. Misalkan di wilayah satu ada satu pengantar, dia bertanggung jawab terhadap wilayah-wilayah tersebut, apotek yang berada di wilayah tersebut. Nah, setelah sampai di apotek, biasanya nanti kan ada fakturnya. Nah, nanti pihak apotek seperti yang telah dipelajari di apotek pasti menyesuaikan antara fisik dengan fakturnya, apakah sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, itu sudah sesuai berarti ya fakturnya balik lagi ke kantor. Sedangkan kalau tidak sesuai, itu berdasarkan info dari RPJ-nya, mereka memiliki sistem retur atau penanganan keluhan tersendiri. Jadi kalau misalkan ada tidak sesuai, seminimal-minimalnya itu 2 hari setelah pengantaran barang itu harus wajib merespon atau memberitahu pihak PBF. Ketika sudah diberitahukan, nanti akan dilakukan investigasi, misalkan apa yang tidak sesuai, apakah barang pecah atau barang kurang atau kemasannya dan lain-lain gimana. Kalau misalkan setelah investigasi dilakukan dan ternyata diketahui kesalahannya berada di pihak siapa, misalkan di pihak PBF, berarti nanti dari PBF mengganti atau
menyesuaikanlah bagaimana penyelesaian masalahnya. Biasanya sih diganti dalam bentuk tagihan. Jadi misalkan ketika mereka pesan ulang, itu tagihannya ada bentuk potongan. Tapi ketika kesalahan itu ada di pihak penyalurnya, misalkan di bagian pengantaran, kan juga ada keluar kota, seperti menggunakan kapal atau mungkin mobil, itu dilihat lagi kalau misalkan kesalahan ada di pengantar, berarti pengantar yang bertanggung jawab. Atau misalkan kesalahan ada di penerima, itu penerima yang bertanggung jawab. Seperti itu untuk mekanisme. Sedangkan untuk CDOB lainnya itu, itu tadi pekerjaan kefarmasian ya Pak. Kalau pekerjaan kefarmasian mungkin yang bisa saya sampaikan sih itu. Ya, ada tambahan dari yang lain? Dari Taufik tadi udah banyak juga menyampaikan apa yang udah apa yang udah dikerjakan ya, termasuk sudah diceritakan beberapa alur ya. Yang lain ada tambahan? Sama semua ya? Kan beda-beda tuh bagiannya kan? Dapat ya? Udah mutar semua belum nih? Kalian di tempat-tempat di PKPA? Belum ya? Bentar, Pak. Udah, setiap Udah. minggu bentar. Jadi itu jadi yang dijelasin Taufik kurang lebih sama sih, Pak. Berarti udah mutar berapa tempat kalian nih masing-masing? 3, Pak. 3 ya. Berarti semuanya udah 3 tempat ya? Iya. Oke. Ada lagi nanti putarannya nggak tuh ke tempat mana gitu? Ada, Pak. Kalau Ayu kan baru checking sama gudang, nanti ada ke admin lagi. Oke, tapi ke admin sebelumnya udah belum Ayu? Kalau Ayu belum, Pak. Belum ya, berarti ada tidak hanya 3 ya putarannya tuh ya? Masih ada lagi yang lain. Udah tahu nggak kira-kira berapa pos nanti yang akan kalian ikuti? Itu kayak gini, Bapak. Adminnya itu ada admin 1, admin 2. Checking, packing, sama gudang 1, 2, 3. Cuman tuh kalau gudang ketiga itu karena alkes, jadi tuh jarang di situ. Jadi kita lebih banyak ke gudang 2 sama gudang 1. Oh gitu. Nah masing-masing kalau gudang 2, gudang 1 udah belum merasakan tempat-tempat itu? Yang belum kayaknya Taufik deh, Pak, dari kita berenam. Oke ya. Tapi Taufik itu udah pernah sekali kayak ada barang datang gitu disuruh dia. Oke. Dalam satu putaran, dalam satu tempat ada berapa orang? Berarti ada 2 atau gimana kemarin? 1 orang 1. 1 orang 1. Tempat-tempat yang terpisah ya? Iya. Ya, perputarannya seminggu sekali ya kemarin ya? Iya, Pak. Seminggu sekali. Nah, itu. Oke ya. Selanjutnya, apakah di sana tadi ada kalian melihat SOP gitu atau alur atau SOP dari setiap tempat-tempat yang kalian pelajari? Misalnya SOP apa ya? Menerima SP ya, kemudian melayani dan sebagainya. Ada nggak SOP yang kalian lihat di sana? Belum lihat ya? Sejauh ada, ini Pak. saya belum ada ngelihat, Pak, Belum, tapi tahu kalau yang di lain. Oke, gimana Taufik? Tadi ada katanya. Kalau SOP itu ada, tapi dalam bentuk buku. Cuma biasanya kalau di tiap bagian itu nggak ditempelin kayak di dinding-dinding gitu, Pak. Jadi ada di arsipnya. Ya, nah itu maksud saya. Sudah lihat belum SOP yang mereka punya? Belum ya? Kalau SOP dia adanya di admin 1 dengan APJ sih. Jadi kebetulan saya kemarin udah lihat. Udah ya, oke. Nah itu artinya gini. Coba nanti kalian pelajari ya SOP yang dibuat. SOP itu kan pedoman operasional ya. Dimana nanti mereka melaksanakan tugas-tugas di sana kan berdasarkan SOP itu. Yang pertama kalian harus mempelajari sisi manajerialnya itu kan gimana alur SOP itu dibuat gitu ya. Siapa yang membuat, kemudian siapa yang mengesahkan,
bagaimana sosialisasi SOP itu ya, sampai bagaimana pelaksanaan dari SOP yang dibuat itu ya, apa kemudian evaluasinya gimana, sampai evaluasinya gitu. Nah, nanti itu kan karena kalian kan posisinya sebagai manajer ya, manajerial kan, bukan sebagai pekerja kan ya, posisi apoteker nih kan. Nah, artinya SOP itu dibuat, kemudian dilaksanakan sampai dievaluasi itu gimana caranya gitu. Itu udah didiskusikan belum? Ada waktu diskusi kan ya, kalau nggak salah ya di sana ya. Kapan kemarin diskusi di sana? Ada nggak waktu khusus diskusi? Kalau diskusi kami kemarin baru sekali, Pak. Oh, Tanggal sekali. 3 Oke. Tentang apa awal. kemarin diskusinya? Kemarin tuh cuma nanya beberapa hal aja sih, Pak. Sama konfirmasi beberapa hal aja. Kalian yang nanya ya maksudnya? Mm-mm. Belum ada waktu khusus diskusi yang lebih besar ya, berarti ya? Oke. Nah, artinya itu poin-poin pertama ya, karena kalau dalam pelayanan kefarmasian aja ya, kalau BPOM itu meriksa, dia nanya SOP-nya mana gitu. Oke. Nah, berarti pertama kalian juga bisa angkat dari masalah gitu. Kalian udah pernah nggak nanya di PPF itu? Kalau BPOM datang sidak ya, inspeksi, hal apa saja yang BPOM temukan dan menjadi catatan untuk diperbaiki atau yang ditemukan oleh BPOM? Ada diskusi nggak tentang itu? Kemarin saya ada nanya, Pak. Kakaknya bilang kalau udah ada BPOM meriksa udah 2 kali kalau nggak salah. Tapi yang selalu jadi temuan itu kartu stok. Dan kakaknya juga bilang nggak tahu gimana solusinya karena udah diusahakan gimananya tuh biar tetap bisa tertata tapi tetap bakalan ada celahnya lagi katanya kayak gitu. Iya, kartu stok ya. Hanya kartu stok berarti ya masalahnya ya. Kemarin ada nanya sih Pak, kayak capanya, cuma dari APJ-nya bilang nggak tahu kemana capanya. Oh, nggak tahu ya? Oke. Iya. Tapi memang ini Kak Taufik, kartu stok ya memang masalahnya ya. Hanya satu itu atau ada yang lain lagi? Kalau yang kami temukan mungkin ada beberapa, Pak. Apa itu misalnya? Kalau itu kalau berdasarkan CDOB itu pertama ada satu kayak ini sistem pemastian mutu kan, misalkan barang terima gitu. Jadi kadang kalau di awal bulan itu kan kita kan pesan di akhir bulan tuh. Jadi awal bulan biasanya barang datang, cuma terkadang pengaturan waktunya itu mungkin bagaimana, jadi akhirnya barangnya agak overload. Sedangkan palet yang ada itu tidak bisa mengcover semuanya. Nah, biasanya itu barang-barangnya diletakkan langsung di lantai. Kan harusnya kan tidak boleh seperti itu. Yeah. Itu yang satu. Terus kemudian juga di bagian barang gudang kan, kalau orang ngambilin di gudang kan biasa pakai keranjang-keranjang gitu. Nah, dari keranjang biasanya dinaikkan ke troli. Tapi sebelum dinaikkan troli, biasanya keranjangnya itu ditaruh di bawah aja, langsung di lantai. Cuma kalau yang ini belum ada nanya APJ-nya apakah salah atau gimana. Tapi kalau menurut saya, harusnya sih ada paletnya sendiri untuk nyusun-nyusun keranjang itu sebelum dinaikkan ke troli. Terus kemudian juga di bagian checking dan packing, sama lagi masalahnya sih biasanya raknya itu nggak bisa mengcover semua barang yang masuk. Jadi biasanya susun barangnya juga langsung di lantai. Jadi kemasan sekunder atau tersier obatnya itu nyentuh langsung lantai. Dan setelah di packing pun biasanya karton sama plastiknya juga karena nggak ada palet, langsung ditaruh di lantai juga. Oke. Berarti memang barangnya itu sangat banyak, sementara ruangan valet terbatas gitu ya. Tapi ruangannya cukup ya, paletnya aja yang terbatas ya. Kalau di bagian penerimaan sih, kalau kemarin kata APJ-nya sih harusnya paletnya cukup, karena juga ada ruang tunggunya. Jadi bisa dinaikkan ke lift dulu untuk dimasukkan ke ruang tunggu kalau misalkan overload. Cuma bagaimana mekanisme pengaturannya aja. Jadi
kesalahan bukan di barang sih kalau di itu, bukan di palet, bukan ketersediaan palet, cuma manajemennya aja. Cuma kalau untuk di bagian gudang sama checking, di checking itu memang nggak disediain palet sama sekali sih, sedangkan di gudang karena saya belum, tapi pengamatan saya memang nggak ada juga disediakan untuk tempat tunggu sebelum dia naik ke troli. Oh gitu ya. Oke ya. Nah itu menjadi tugas berikutnya ya. Tapi tadi udah disampaikan sedikit oleh Taufik, itu boleh dicatat dulu ya. Tapi itu adalah tugas khusus yang akan kita bahas nanti awal September ketika bimbingan 3 mengkaji CDOB dan implementasinya di lapangan. Nah, bisa juga kalian menarik dari itu tadi, salah satunya dari temuan BPOM. Nah, temuan BPOM itu kan mereka sudah menginspeksi, ya. Salah satunya yang kalian lihat tadi adalah kartu stok, gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi kajian nanti untuk CDOB. Nah, untuk kartu stoknya tadi apa problemnya, Novitasari atau yang lain? Kartu stok itu gimana gitu? Dia di sistem sama di fisiknya tuh suka beda, Pak. Sama penyimpanannya juga suka beda, jumlahnya beda. Oke, artinya kartu stoknya ya dengan kondisi fisik, kemudian dengan yang di komputer beda ya? Ada komputer juga kan ya? Kartu stoknya dia sistem dari komputer langsung, Pak. Oh, sudah komputer langsung. Berarti kartu stok yang di komputer dengan kondisi fisik itu beda. Kan? Kalau kartu stok manual ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Dari BPOM mempersyaratkan nggak kartu stok manual? Belum ya, belum tahu ya? Setahu saya sih, nggak tahu sih kalau maksudnya di PBF mewajibkan atau enggak, tapi selagi punya salah satu, baik itu komputer atau fisik, dan punya salah satu nggak masalah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan sih, Pak. Ya, sebenarnya begitu ya. Kalau di apotek pun sama juga ya, kartu stok itu kan ada terkomputerisasi. Tapi kadang itu menjadi temuan juga gitu kalau di apotek ya. Kartu stok manualnya nggak ada. Itu menjadi pertanyaan dari BPOM gitu. Apa ya mereka ya? Kalau misalnya terjadi sesuatu lah dengan komputer itu ya, bagaimana cara pengamanan data-data stoknya gitu? Misalnya itu yang membuat BPOM itu menginginkan ada juga kayak stok manual kalau di apotek ya. Nah, sekarang di PBF bagaimana, nanti bisa juga jadi diskusi itu, apakah BPOM mewajibkan atau sifatnya menyarankan stok manual nggak kalau sudah ada komputerisasi. Itu kan teknis ya, teknis lapangan. Walaupun sebenarnya kalau sudah ada secara komputerisasi, ya manual nggak perlu gitu ya. Tapi ketika ditanya kalau ada terjadi sesuatu kepada sistem komputer atau jaringan dan sebagainya, bagaimana sistem pengamanan datanya dan pertanggungjawabannya. Itu kadang yang menjadi perdebatan di lapangan. Nah, sekarang nanti coba lihat di PBF ditanyakan apakah diwajibkan atau sifat-sifatnya boleh memilih kalau udah ada komputerisasi, stok manual nggak perlu gitu. Oke, itu jadi bahan diskusi juga ya nanti ya. Tapi kira-kira yang kalian lihat di lapangan ada stok manual nggak mereka? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, berarti semuanya udah komputerisasi ya. Oke. Tapi boleh aja nanti untuk jadi bahan diskusi. Kalau tidak ada kartu stok manual dan tidak ada temuan dari BPOM, tidak jadi masalah, berarti sudah diwakili komputerisasi tanpa manual, beres gitu kan ya. Nah, mereka kan yang lebih tahu terhadap temuan-temuan BPOM. Jadi temuan-temuan BPOM itu menjadi kata kunci juga kalian untuk menganalisis CDOB dan sebagainya. Karena BPOM udah menginspeksi, kalian tinggal mengkaji lebih lanjut aja kan. Nah, tentunya juga solusinya tadi, capanya tadi, bagaimana tindak lanjut gitu ya. Nanti saat membahas kajian CDOB, tindak lanjutnya apa gitu.
Sementara tadi katanya bingung juga ya tindak lanjutnya seperti apa ya? Yang tadi tuh yang diceritakan terkait stok ya. Udah berkonsultasi ke BPOM atau enggak dan sebagainya. Nah, itu belum tahu juga ya. Dan misalnya gini, itu jadi kasus yang biasa ditanyakan di ujian atau komprehensif PKPA, itu sering juga terkait stok ini. Apa yang dilakukan oleh apoteker kalau terjadi perbedaan pencatatan stok, baik di komputer ataupun manual, dan juga kondisi fisik? Nah, hasil diskusi kalian gimana kemarin? Gimana? Depi, Ayudia, atau Prilda? Paling katanya penyesuaian di kartu stok komputernya, Pak, mengikutkan jumlah fisik yang sesuai. Berarti komputernya yang harus disesuaikan gitu ya? Iya, Pak. Nah, yang lebih menang berarti fisik ya. Kalau misalnya di komputer itu jumlahnya 100 misalnya. Tapi kondisi fisiknya ini lebih besar. Misalnya 110. Jadi fisiknya lebih banyak daripada yang tercatat di komputer. Kira-kira apa yang menurut kalian terjadi? Apa faktor penyebabnya ketidaksamaan jumlah fisik yang lebih besar dibandingkan yang dicatat di komputer? Gimana? Kalau yang berdasarkan pengalaman saya, Pak, ternyata barang yang selisih itu karena petugas gudangnya kadang salah ambil. Kayak misalnya kemarin saya ketemunya Ator. Harusnya Ator Vastatin yang diambil tuh dari Dexa. Ternyata yang diambil sama petugas gudangnya itu Ator dari Fahrenheit, Pak. Jadi stok si Dexanya lebih, stok Fahrenheit-nya tuh kurang. Nah, itu tuh lolos sampai ke checking juga lolos, Pak, sampai ke konsumen. Baru sadarnya pas ada konsumen yang komplain. Oke. Salah ambil gitu ya. Nah, ada SOP nggak terkait dengan pengambilan itu? Pertanyaannya. Agar tidak terjadi lagi kesalahan yang serupa, mereka ada SOP tertentu, alur gitu ya, dan juga check and recheck nggak gitu? Menurut kalian, ada nggak di sana? Kemarin katanya mereka ada briefing, Pak, tapi nggak dilakukan. Harusnya kan kalau dulu tuh katanya setiap pagi sebelum melakukan kegiatan, tapi sekarang karena permasalahannya tuh itu aja, jadi bingung juga mereka, Pak. Bingungnya gimana nih maksudnya? Kenapa masih salah lagi? Udah di briefing masih salah gitu ya? Iya, Pak. Harusnya kalau udah di briefing udah hafal ibaratnya ya dengan masalahnya itu gitu kan ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi nih. Apa ini penyebabnya nih? Belum ketemu ya apa ya penyebabnya ya? Gimana? Masalah itu setahu Prilda sih Pak, masalahnya tuh itu terus. Jadi itu mereka tuh jadi jarang kayak briefing. Sama kalau kayak bagian checking packingnya itu, kalau yang Prilda kemarin kan kena dalam kota. Bagian checkingnya itu sama packingnya satu orang Pak yang dalam kota. Jadi tuh kalau misalnya apalagi kalau ada supir mau berangkat, dia mau lebih cepat, jadi tuh supir tuh jadi kayak ikut packing sama checking. Jadi kita nggak tahu kesalahannya tuh bagian yang checking packingnya atau dari supirnya karena mau cepat nih Pak. Itu yang buat kita ragu. Artinya udah tahu lah ya apa kata kunci penyebab itu terjadi terus-menerus dan berulang-ulang ya? Tahu nggak kira-kira? Kalau menurut saya, Pak, rata-rata kesalahannya karena nggak teliti. Mereka cuma ngejar cepat kalau kerja, Pak. Dan kontrolnya oleh satu orang gitu. Harusnya itu kan orang yang menyiapkan, orang yang memeriksa harus beda ya. Nah, apakah jumlah orang terbatas di sana sehingga satu orang dia juga yang menyiapkan, dia juga yang meriksa sehingga dia tidak sadar itu salah atau enggak gitu. Karena dia yang ngerjakan misalnya.
Kurang orang atau enggak sebenarnya? Kalau menurut Tilda kurang sih Pak kalau buat yang checking sama packingnya itu buat dalam kotanya. Karena kalau yang buat luar kota itu 2, kalau yang Agung Group itu 2. Cuman yang dalam kota cuman 1. Dia juga ngecek, dia juga packing gitu ya? Ya. Tapi kan sebelum ngecek ada yang nyiapkan. Yang nyiapkan orangnya beda nggak? Yang nyiapin itu tetap orang gudang Pak. Jadi itu orang gudang yang nyiapin, masukkan ke maksudnya itu ke tempat ke keranjang, naikkan ke lift. Dan itu yang kayak kata Taufik itu Pak, nanti diambil pakai troli. Dan itu baru masuk ke checking packing. Jadi kalau sesuai ada packing listnya itu ada yang ke Agung Group, ada yang dalam kota, sama ada yang luar kota. Jadi yang buat dalam kota itu cuma 1 orang buat yang checking sama packingnya. 1 orang. Oke. Nah, harusnya memang petugas checking untuk ngecek gitu. Pertanyaannya, dia menjalankan fungsinya ngecek nggak? Dia tuh dijalankan sih Pak, cuman mungkin ya itu kayak kata terlalu banyak ya. Terlalu banyak sama kurang teliti, sama tuh kadang tuh kan yang pesan dalam kota kan enggak sedikit. Kadang supirnya juga pengen cepat-cepat gitu Pak. Jadi di mereka tuh juga enggak tahu dicek atau enggak, langsung kayak dibungkus gitu sama mereka. Ya. Oke, jadi permasalahan itu terjadi itu berarti udah dianggap lumrah, biasa dah gitu ya. Ya. Cuman kesalahannya sebenarnya tahu gitu. Cuman berarti disepelekan lah untuk sementara ini ya. Nah, pertama overload sepertinya ya, overload beban kerja ya. Sehingga 1 orang itu nggak mengcover. Mungkin di awal-awal teliti, lama-lama udah kecapean, ya udahlah kan. Terima aja lah, gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian itu kan problem ya, problem menurut kalian ya. Sehingga ada kesalahan dalam jumlah ya, sampai yang jumlah fisik lebih banyak ya, kesalahan salah ngambil atau lupa menginput dan sebagainya. Solusi menurut kalian apa? Kalau kalian boleh menawarkan solusi. Gimana? Ada solusi nggak yang ditawarkan? Nambahan personil sih paling Pak. Nambah personil. Karena memang dari packing itu cuma ada 5 orang dengan pengiriman yang banyak. Itu biasa kalau kita lihat itu kan jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Menurut pengalaman saya selama di checking packing, seminggu itu nggak pernah mereka pulang tepat waktu. Jadi selalu kerjanya itu lebih dari 4 jam. Nah, kalau berdasarkan analisis sih harusnya memang beban kerjanya terlalu banyak karena dengan orang yang sejumlah itu tidak pernah menyelesaikan di bawah jam kerjanya. Harusnya kan sesuai. Kemudian juga dari SOP, kalau yang saya ketahui sih di SOP nggak ada di bagian pengecekan dan ini bagian checking packing itu belum ada diatur. Mereka mengaturnya itu baru mulai dari pengiriman obat. Nah, di masalah cek dan rechecknya ini belum ada SOP-nya. Harusnya sih diberi SOP. Sama satu lagi, latar belakangnya ini dari karyawan-karyawannya itu sepertinya belum ada yang ini hanya sedikit sekali yang berlatar belakang farmasi. Jadi mungkin belum merasa ada tanggung jawab lebih dalam hal pengiriman atau pengemasan obat-obatan. Jadi kayak kesalahan gitu dianggap lumrah. Jadi belum ada tanggung jawabnya menurut saya. Ya paling tanggung jawabnya ke apoteker, gitu kan ya dianggapnya ya. Ada yang nanggung gitu. Dia kerjakan aja lah. Lagian udah overload. Itu ya bisa jadi kan ya. Yang penting ini pun udah waktu lembur udah lewat gitu kan. Oke, jadi itu analisis kalian ya. Nah, itu bisa jadi bahan nanti untuk dimasukkan dalam tabel analisis CDOB ya, dicatat ya di dalam tulisan ya. Kemudian
masalahnya karena apa, dan juga saran menurut kalian solusi gitu kan. Dan siapa tahu solusi itu nanti bisa jadi bahan diskusi ya, menjadi masukan untuk apoteker yang ada di sana. Nah, masalah solusi kalian jitu atau enggak ya tergantung nanti diterima di sana atau enggak ya. Berarti sebenarnya sebelum nambah SDM, kalau nambah SDM ini kan kadang urusan susah-susah gampang ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi orang kan namanya perusahaan juga mempertimbangkan kalau bisa dengan tenaga yang sedikit ya, menggaji orang juga lebih sedikit, tapi dengan efisiensi pekerjaan yang besar, kenapa enggak kan gitu ya. Bila perlu lembur-lembur gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih lemburnya apakah dihitung lembur ataupun dianggap tanggung jawab yang belum selesai jadi tidak terhitung gitu. Kita nggak tahu. Maka saran yang pertama berarti tadi SOP ya. Iya nggak Taufik? Bisa disarankan Pak. misalnya ada SOP khusus terkait itu. Karena masalahnya itu terus dan di situ gitu. Jadi misalnya bagaimana nih? Bisa disusun nggak kira-kira SOP terkait itu? Kalau udah disusun, bisa dilaksanakan dan bisa dievaluasi gitu kan. Nah, sehingga jelas hak dan tanggung jawabnya di situ. Karena agar tadi tidak, walaupun bukan latar belakang farmasi, tapi kalau udah ada SOP kan ada tanggung jawab di situ dan sebagainya ya. Mungkin diawali dari SOP yang disusun. Nah, itu bisa jadi ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat kompetensi ya, kita lihat kompetensi lagi. Mungkin tadi sudah banyak diceritakan ya. Aspek manajemen, kalau kalian lihat di PKPA apotek distribusi itu kan setidaknya ada yang pertama aspek manajemen persediaan obat dan administrasi. Kemudian yang kedua aspek distribusi sediaan farmasi CDOB. Nah, nanti untuk aspek sediaan farmasi CDOB kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, infeksi diri, audit mutu dan sebagainya, evaluasi lah intinya. Itu juga nanti di khusus lah berikutnya. Mungkin yang ini kita cek dulu yang aspek manajemen. Nah, kalau aspek manajemen kalian udah dapat belum struktur organisasinya di sana? Udah dapat? Sudah dapat, Pak. Sudah ya, struktur organisasi. Gimana struktur organisasinya? Gimana strukturnya? Gimana? Ada yang bisa menceritakan? Gimana? Ntar Pak lagi coba ditampilkan. Oh gitu, oke.
Oke, silahkan bisa disampaikan. Itu Pak, struktur organisasinya yang sebenarnya ada beberapa yang berubah karena ada penggantian anggota terbaru, cuma untuk jabatannya kurang lebih seperti itu. Pertama di atas itu ada direkturnya. Nah, kemudian di bawah direktur ini ada bagian apoteker penanggung jawabnya sama untuk penanggung jawab alat kesehatannya. Untuk APJ-nya itu bergelar apoteker, sedangkan untuk penanggung jawab alkesnya itu dari tenaga teknis kefarmasian. Mereka ini membawahi dari marketing, logistik, administrasi, sama checker juga ekspedisi. Nah, untuk sama terakhir itu penerimaan barang dari alkes juga sekalian. Nah, untuk di bagian logistik, marketing, biasanya bagian bekerja sama di dalam hal pengadaan obat. Biasanya kalau pengadaan obat itu di PBF masyarakat atau pihak masyarakat atau apotek dengan ada juga sistem diskon sama penyakit apa yang sedang misalkan lagi mewabah gitu, kayak COVID kemarin, pemesanan vitamin itu dibanyakan dari yang biasanya. Sedangkan juga misalkan ada diskon persen sampai akhir bulan, gudang mulai dari penerimaan barang-barang sampai penyusunannya. Sedangkan di checker tadi itu checker dengan ekspedisi ini biasanya merupakan satu kesatuan. Jadi mereka ngecek, biasanya juga supirnya ikut bantu cek, dan selagi mereka belum ada kerjaan atau barang yang diantar juga mereka bantu cek dan packing. Tapi tetap diatasi oleh kepala dari checker ini. Nah, kemudian untuk penerimaan barang dan retur, ini juga walaupun tadi bagian logistik berperan besar dalam hal penerimaan barang, tapi penanggung jawabnya atau yang membawahi tetap di bagian PJ Alkes tadi. Dia membawahi alat kesehatan juga menanggung jawabi dari penerimaan barang, serta untuk returan juga kakaknya langsung yang mengurus returan. Seperti itu sih Pak, struktur organisasi di PBF Agung. Oke, saya pakai device HP ya karena gangguan di laptop nih. Jadi kameranya jadi mati. Berarti kalau di sini untuk PJ Alkes itu apoteker juga nggak? TTK Pak. TTK ya, berarti yang apoteker itu yang PJ-nya ya. Kalau Alkes TTK. Dan di sini ada supervisor yang double ya, ekspedisi dengan checker itu ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan tadi ada kesalahan dalam pengiriman dan sebagainya ya, karena satu orang menangani dua itu ya. Oke ya. Itu udah masuk dalam laporan belum? Struktur? Sudah masuk di laporan ya?
Belum ditambahin sih, Pak. Belum ya? Oke, jadi yang udah dapat itu silahkan nanti bisa dimasukkan ke laporan. Nanti laporan kita bahas terakhir ya, udah sampai di mana perkembangannya. Kemudian yang kedua, selain struktur organisasi dari aspek manajemen ini, manajemen persediaan obat dan administrasi, ya, supply chain management, supply chain, rantai supply, ya, manajemen rantai pasok. Nah ini udah apa saja yang kalian dapatkan garis besarnya gimana sih supply chain management itu? Mulai dari apa, ya, alurnya itu, kemudian berakhir di mana, gimana sih supply chain manajemennya? Bisa nggak diceritakan singkat? Saya coba Pak ya. Ya, silakan. Kalau dari bagian pemesanan kan itu dari bagian pure casing-nya. Terus di ACC sama APJ-nya. Lalu kalau di API ini pemesanan obatnya di industri farmasi itu cuman dari Holy, Graha, sama Nova. Selebihnya ngambil sesama dari PBF. Kalau PBF di luar, mereka lebih banyak ngambilnya dari luar Kalbar, Pak. Cuman orderannya ya sebulan sekali. Terus orderan bulan ini datangnya nanti bulan depan. Kalau orderan di PBF sesama di Kalbar itu cuma untuk memenuhi stok yang kurang sambil nunggu barang yang dari luarnya datang. Gitu ya. Misalnya kalau ada dari apotek memesan SP ya kan? Nah itu kemana tuh alurnya tuh? SP ke sales, Pak. Nanti sales nyampaikan ke admin, bukan admin sih, fakturis, Pak. Dari sales ke fakturis nyetaknya, nginputnya, nanti muncul picking listnya di gudang. Setelah picking listnya muncul di gudang, masuk ke ruang checking, nah si checkernya ini baru ngambil SPB atau faktur penjualannya sama si fakturis. Baru dicek di situ, Pak. Alur ini ada SOP-nya masing-masing nggak? Misalnya pelayanan surat pesanan segala macam itu, ada SOP masing-masing? Belum baca sampai sana, Pak. Nah, nanti misalnya kalau diizinkan ya, bisa kalian melihat SOP alur apa namanya pelayanan di sana lah ya, mulai dari pelayanan macam-macam lah itu, termasuk salah satunya SP sampai dia dikirimkan ya. Apakah pemesanan sekarang melalui elektronik atau misalnya manual ya? Ada nggak sih yang sistem pemesanan elektronik melayani nggak? Atau punya aplikasi tertentu misalnya ke outlet-outlet? Atau masih sifatnya SP manual? Udah dapat info nggak kalian? Sistem online, Pak. Via WA mereka order. Oh, WA. Berarti itu online via WA, bukan aplikasi khusus lah ya. WA, nanti gimana tuh? SP-nya difotokan, dilayani, terus bagaimana gitu? Boleh diceritakan? Kalau untuk obat-obat reguler, SP-nya menyusul, Pak. Kecuali obat-obat prekursor OOT harus difotokan dulu, nanti dicek sama APJ-nya. Kalau memang sesuai, baru APJ-nya confirm ke fakturisnya. Oh gitu. Jadi ya, kalau prekursor itu difotokan dulu, walaupun fisiknya belum ada ya, fisik SP-nya ya, difoto aja sebagai bukti untuk melayani lebih cepat gitu ya. Nanti asli SP-nya kapan diambil? Saat diantar atau gimana? Ada yang apotik yang titip pas diantar, ada juga yang nunggu salesnya ngambil nanti, Pak. Jadi kadang pas salesnya baru ngambil, baru numpuk SP-nya. Jadi yang di bagian admin SP ini baru nanti ngerekap, Pak. Kadang ada SP yang baru diantar dari 2 atau 3 bulan yang lalu. Oh gitu. Oke. Tapi ada catatannya ya, sehingga nggak lupa dan sebagainya ya.
Ada. Oke, itu silakan nanti bisa menjadi bahan kajian kalian. Mungkin intinya kan mempercepat pelayanan ya. Kira-kira ada nggak kesalahan-kesalahan yang ditemukan nanti terkait dengan sistem seperti itu ya, rekap-rekapannya ada yang bermasalah nggak di BPOM. Yang penting sih bisa tercatat dengan rapi aja sih ya. Mana yang masuk, mana yang keluar gitu kan ya. Oke. Nah, itu nanti silakan bisa dilihat kembali ya. Supply chain management, SOP dan sebagainya dari masing-masing itu. Kemudian sistem manajemen mutu. Nah, bagaimana nih terkait dengan sistem manajemen mutu yang kalian ketahui di tempat PKPA? Udah ada disinggung? Misalnya ada evaluasi tertentu ya terkait dengan pelayanan ya, atau bagaimana? Udah ada nggak membahas tentang mutu? Belum, Pak. Belum ya? Nah, itu nanti bisa menjadi yang belum-belum itu menjadi PR untuk didiskusikan dan dicari tahu karena itu masuk dalam pokok bahasan yang menjadi apa ya target di PKPA ini ya, salah satunya itu sistem manajemen mutu. Gimana nih cara menjamin mutu ya, dan bagaimana caranya mengevaluasi ya. Sebelum diaudit oleh BPOM tentunya kan mereka punya sistem audit manual, audit internal ya. Bagaimana caranya mengaudit mutu secara internal itu, inspeksi diri atau audit sediaan farmasi, atau ada audit SOP, ada audit SOP manajemen ya, ada juga audit SOP distribusi. Nah, itu nanti coba dicari tahu itu terkait dengan evaluasi-evaluasi itu. Nah, itu kalian bisa lihat di buku pedoman logbook dan panduan PKPA distribusi, ada kan ya? Ada ya? Oke, kalian sambil buka itu kan. Nah, itu poin penting juga itu. Gimana cara menjaminnya ya, dan pelaksanaannya. Jadi ini hanya evaluasi dan mengingatkan bahwa ada suatu kompetensi yang perlu kalian gali lebih jauh lagi gitu terkait dengan manajemen mutu dan evaluasinya itu. Inspeksi, audit ya. Audit baik itu audit sediaan farmasi, kemudian audit SOP. Nah, audit SOP itu ada audit SOP manajemen, ada audit SOP distribusi dan sebagainya. Silakan nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Kemudian yang sub pokok bahasan terakhir dari pokok bahasan yang pertama ya, terkait dengan aspek manajemen persediaan obat dan administrasi, yaitu manajemen resiko ya. Nah, nanti juga bisa kalian cari tahu lebih lanjut manajemen resiko mutu ya. Kira-kira gimana nih untuk mengantisipasi resiko yang terjadi ya, penanganan dan sebagainya ya. Misalnya ada salah satunya mungkin retur ya. Atau ada hal yang lain udah kalian ketahui mungkin bagaimana manajemen risiko mutu? Pak, yang tadi manajemen mutu, kemarin udah sempat disinggung. Kata kakaknya, ya mereka menjamin mutu dari segi suhu, terus perangkap tikus atau serangga, penanganan barang yang pecah, sama dilihat dari penyimpanannya, seperti kayak penggunaan palet. Terus kan dari segi suhu, Pak, tapi berdasarkan yang kami lihat di lapangan, termometer terakhir kali dikalibrasi tahun 2020. Lalu untuk pencatatan suhunya itu enggak ditaruh di samping termometernya, Pak. Ternyata katanya yang bertugas ngecek suhu setiap hari itu apingnya. Jadi setiap hari apingnya keliling buat nyatat suhu. Lalu dari segi perangkap tikus dan serangga, menurut kami kurang berfungsi dengan baik, Pak. Karena kemarin Depi nemukan di gudang masih ada kecoa. Nah, kalau barang pecah dan tumpah, paling mereka cuma lapor ke APJ-nya. Jadi APJ-nya ngubah jumlah stok di kartu stok, Pak. Oh gitu. Oke ya.
Artinya itu beberapa hal hasil observasi kalian ya. Ya, itu nanti menjadi hasil observasi yang akan kalian sampaikan nanti di pertemuan bimbingan keempat ya. Kalau bimbingan ketiga kita fokus ke CDOB, kalian silahkan mengkaji CDOB dan implementasinya di lapangan. Kalau keempat nanti juga temuan-temuan kalian lah. Mungkin kalian bisa lihat lagi lebih lanjut nanti di grup itu yang keempat apa topiknya ya. Nah, kemudian masalah dan solusinya apa ya, nanti itu ke pertemuan keempat juga. Nah, ini mungkin kurang lebih yang kalian temukan dan didiskusikan. Nanti silakan bisa didalami lebih lanjut ya. Kemudian oke, mungkin nanti di pertemuan keempat juga kita akan coba tanya jawab terkait dengan seputar PBF lah ya, karena kalian juga akan mendata kan ya. Saya lihat dulu di WA ini, kalau nggak salah pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, nah regulasi ya, regulasi terkait pekerjaan kefarmasian di PBF. Kalian mempelajari apa itu PBF, peran dan kewenangan ya. Kemudian kalian juga mengamati, mengobservasi. Sebenarnya sudah kalian sampaikan tadi sih beberapa ya di lapangan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Cuma nanti kalian langsung sandingkan kira-kira sesuai nggak sih dengan regulasi yang berlaku. Nah, regulasi itu bisa saja salah satunya CDOB, bisa saja Permenkes ataupun apa sajalah ya, undang-undang. Nah, kemudian nanti bisa dianalisis gitu ya, penyebab masalah sampai ke solusi yang ditawarkan. Itu di pertemuan keempat. Jadi nanti termasuk juga bagaimana nih peran ya, peran apoteker ya di PBF, fungsi dan tanggung jawab apoteker itu di pelayanan kefarmasian, khususnya distribusi ya di PBF. Kemudian ya, gitulah kurang lebihnya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut di pertemuan bimbingan keempat. Mungkin untuk bimbingan ketiga, silakan kalian bisa buka, diskusikan dulu CDOB. Nanti CDOB udah diskusikan belum? Kira-kira CDOB yang berlaku di lapangan itu CDOB berapa ya? CDOB tahun berapa nih? Gimana? CDOB? Belum ya? Belum kalian diskusikan ya? Belum nanya sih Pak, kalau di Agung sendiri menerapkan yang tahun berapa, tapi kemarin kami coba mengkaji yang terbaru 2020. 2020. Oke, nah, coba aja nanti dicek dulu ya. Di lapangan ini sekarang pelaksanaannya CDOB yang berapa gitu, tahun berapa nih? Kalau 2020 itu yang peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 ya, yang kalian lihat? Iya Pak. Ya. Perubahan atas peraturan BPOM nomor 9 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik ya. Nah, kalau 2019-nya itu, nah ini 2019 itu kan pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, kemudian di 2020 ini udah ada ya perubahan CDOB ya. Perubahan dari 2019 itu. Nanti silakan aja didiskusikan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja ini yang berubah ya, sehingga 2019 itu harus diganti, harus diperbaharui 2020. Nah, nanti kalian bisa sampaikan di pertemuan bimbingan ketiga terkait dengan mengkaji CDOB. Apa kira-kira yang substansi berubah di CDOB 2020 ketika dibandingkan dengan pedoman teknis CDOB yang 2019? Kayak gitu ya. Jadi sekalian sandingkan.
2019 itu bagaimana dibandingkan dengan 2020? Kenapa muncul 2020? Ada hal apa saja yang berubah? Paham ya maksudnya ya? Bisa difahami? Ya, jadi itu mengkaji ya. Kalian mengkaji CDOB 2020 dibandingkan 2019. Apa saja yang diperbarui atau yang berubah itu sehingga harus muncul 2020. Kemudian untuk yang pertemuan keempat, nah pertemuan keempat nanti kalau yang 3 kan kalian khusus CDOB aja tuh. Kalian baca CDOB 2020 dengan 2019 dan kalian nanti presentasikan ya. Boleh juga nanti kalian sambil mengamati kira-kira dari CDOB yang ada itu ya di lapangan, apakah sudah memenuhi seluruhnya dari CDOB yang kalian kaji itu, atau ada hal-hal yang kalian temukan. Nah, mungkin beberapa tadi udah kalian temukan. Nah, nanti hal-hal yang kalian temukan itu, kalian bisa susun di pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat lebih khusus membahas hal-hal yang ditemukan. Jadi yang pertemuan ketiga nanti kalian khusus pelajari standarnya dulu, gitu. CDOB-nya dulu. Bisa dipahami ya bedanya ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi pertemuan ketiga mempelajari standarnya dulu, yang utama adalah CDOB. Nah, pertemuan keempat nanti kalian melihatlah, menceritakan dalam tabel itu ketika dibandingkan dengan CDOB apa yang masih belum terlaksana dengan baik. Nah, itu kalian rinci. Mulai dari masalah sampai ke solusinya. Dan tidak hanya dari CDOB saja tadi, bisa dari Permenkes, bisa dari undang-undang dan sebagainya. Nah, kalau pertemuan keempat, kalian bisa juga melihat Permenkes nomor 1148 2011, kalau belum ada yang terbaru ya, tentang PBF. Nanti kita mungkin, saya minta kalian untuk menceritakan terkait dengan PBF berdasarkan Permenkes nomor 1148 2011, kalau memang belum ada yang baru. Kalau kalian ketemu yang baru, boleh nanti disampaikan tentang PBF-nya ya, tentang pedagang besar farmasi, mulai dari apa itu PBF, fungsi dan sebagainya lah, sesuai dengan Permenkes ini ya. Itu kenapa saya minta demikian, karena nanti dalam ujian komprehensif ketika kalian ditanya tentang PBF dan pelaksanaannya di lapangan, kalian menjawab tidak hanya berdasarkan apa yang kalian lihat di lapangan, tapi juga bisa mengkritisi gitu. Yang kalian lihat dan kalian kerjakan di lapangan itu ketika dibandingkan dengan regulasi yang ada, udah sesuai belum? Apa yang udah sesuai, apa yang belum, kalian bisa mengkaji kalau kalian sudah membaca regulasi yang ada. Ya, karena di lapangan itu kan bisa jadi ya tidak seluruhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bisa saja di bawah standar, bisa saja melampaui standar gitu. Lebih dari standar malah. Bisa jadi ya, itu harus kalian kaji nanti. Kira-kira nanti ketika dalam komprehensif ditanya atau nanti saya tanya di pertemuan keempat, apa saja poin-poin yang sudah melampaui standar, kalian bisa menceritakan. Atau bahkan apa saja yang belum mencapai standar ya, atau masih tidak sesuai dengan standar yang ada, nah kalian juga bisa menyampaikan gitu ya. Nah, kemudian kalau di Permenkes tentang PBF tadi ya banyak sekali info yang akan kalian dapatkan, termasuk bagaimana memperoleh izin PBF ya. Siapa tahu nanti kalian mau mendirikan PBF atau kalian bekerja di PBF, kita nggak tahu ya. Tata cara pemberian izin PBF ada di situ ya. Kemudian ya itu ya salah satunya ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di Permenkes tentang PBF itu. Bahkan di dalamnya ada termasuk tentang gudang PBF. Nah, ada gudang PBF ya di pasal-pasal tertentu ini, di bab 4 ya, pasal 25 ya, dan seterusnya ada tentang gudang PBF, ada pelaporan, ada macam-macam. Nah, itu bisa kalian baca nanti untuk pertemuan keempat ya. Salah satunya Permenkes tentang PBF. Selanjutnya tentang tadi tahun berapa ya? Tadi tahun
PBF 2011. Nah, ternyata ada yang lebih baru. Nah, ini kalian bisa baca yang 2011 tentang PBF, tapi ada juga yang Permenkes tentang PBF yang lebih barunya lagi. Tahu nggak kalian? Setelah 2011 ada lebih baru lagi tahun berapa tentang PBF? 2014 mungkin Pak. 2014. Nomor 34 tahun 2014. Nomor 34 2014. Nah, artinya tentunya yang terbaru yang kalian jangan lupakan ya. Kalian baca yang terbaru ini. 2014 nomor 34 perubahan Permenkes 1148 2011 tentang PBF. Nah, itu ya. Demikian juga nanti kalau kalian praktek di rumah sakit, kalian harus baca tuh tentang rumah sakit. Kalau di apotik, baca tentang apotik. Kalau puskesmas, baca tentang puskesmas. Selanjutnya, baru baca tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, ya, standar pelayanan kefarmasian di apotik, dan sebagainya. Karena kita di PBF, maka baca tentang PBF. Yang kedua, standar pelayanannya tentunya CDOB kan gitu, CDOB ya. Karena di sini distribusi. Kalau di pelayanan ya ada standar pelayanan, baik di klinik, rumah sakit, puskesmas, ya, apotik gitu. Oke, nah itulah target. Ya salah satu regulasi yang bisa kalian lihat ya nanti untuk dibaca untuk menjadi dasar dalam kalian menemukan beberapa hal pekerjaan kefarmasian di PBF itu ya selain CDOB. Nah, nanti silakan bisa regulasi-regulasi yang lain untuk dipelajari. Oke, kemudian kalau di sana ada tentunya ada nggak ya distribusi narkotika psikotropika, ada nggak? Siapa yang bisa mendistribusikan narkotika psikotropika? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, PBF apa yang bisa melayani itu? Kimia Farma. Kimia Farma ya. Nah, kalau dalam subkompetensi ini juga ada nih memahami dan menjelaskan distribusi narkotika psikotropika. Karena kalian tidak dapat di Kimia Farma ya, maka kalian di PBF yang lain berarti kan kalian juga setidaknya harus mencari tahu nih nanti apa distribusi narkotika dan psikotropika bagaimana regulasi yang ada nih. Itu kan ada di peraturan ya bahwa yang boleh mendistribusikan kan hanya satu yang diberikan izin ya, Kimia Farma. Kemudian ada juga nih distribusi berdasarkan kontrak. Nggak tahu nih di sana ada nggak ya? Belum ya, belum tahu ya. Sepertinya sih ada. Ada ya. Oke, nanti coba. Itu ada di subkompetensi ya, bisa kalian lihat di buku logbook masing-masing lah. Itu ada Itu Pak, mau nanya. Yang maksudnya distribusi berdasarkan kontrak itu yang seperti ini bukan. Jadi di PBF API itu dia ada mendistribusikan juga ke misalkan ke dinas-dinas gitu yang emang udah bekerja sama. Apakah seperti itu ya distribusi kontrak? Ya, tentunya ada kontrak dan ada perjanjian tertentu kan? Iya. Kalau misalnya kayak apotik apa kan tidak ada perjanjian, tapi mereka pakai SPSP kan ya? Iya. Nah, gitu. Coba nanti. Oh, tadi saya lewat. Ini ada subkompetensi yang ini 179 memahami dan mampu mempelajari aspek manajemen persediaan obat dan administrasi. Ya, itu nanti subkompetensi ya tadi yang belum terlalu didalami ya. Aspek manajemen persediaan obat dan administrasi yang meliputi ya struktur organisasi udah ya, itu udah. Kemudian supply chain management tadi sekilas sudah, nanti tinggal didalami lebih lanjut aja. SOP-nya ya, alurnya dan sebagainya nanti dipelajari.
bisa dilihat ya, didiskusikan. Nah, ini yang belum tadi, ini sistem manajemen mutu. Walaupun tadi udah ada sebagian diceritakan ya, termasuk untuk tikus dan sebagainya tadi ya, untuk menjamin mutu, itu bisa didalami lebih lanjut dan mulai dibahas ya. Jadi usahakan mulai beberapa yang udah didapat tuh mulai dibahas, membahasnya nanti dihubungkan dengan regulasi atau peraturan yang ada gitu ya. Jadi pembahasannya tidak hanya berdasarkan yang dilihat, tapi coba bandingkan apa yang dilihat dan dikerjakan di lapangan dengan regulasi yang ada, sesuai atau enggak atau bagaimana gitu. Dan manajemen risiko mutu ya. Nah, dokumentasi dan sistem komputerisasi. Nah, ternyata di sana kan sudah ada sistem informasi ya, sistem informasi manajemen, udah pakai sistem komputerisasi jaringan. Itu bisa diceritakan nanti. Itu subkompetensi yang pertama itu di logbook. Yang berikutnya kan juga ada kualifikasi pemasok dan pelanggan. Nah, ini nanti udah ada disinggung belum terkait dengan kualifikasi? Kualifikasi pemasok dan pelanggan. Udah, Pak. Udah ya. Nah, gimana tuh kualifikasi pemasok dan pelanggan? Kalau yang dari saya pelajari, dari API itu ada formnya sendiri, Pak. Kalau misalnya mereka mau relasi baru atau sama pemasok yang baru, mereka selalu minta lampiran NIB, izin, NPWP, dan semuanya gitu, Pak. Oh gitu ya, ada ya. Ya nanti tinggal boleh dituangkan dalam laporan ya. Sehingga kompetensi-kompetensi yang ditargetkan itu ya dibahas gitu. Jadi silakan bisa dilihat nanti di logbook masing-masing. Selain itu ada apa lagi nih? Operasional ya. Jadi selain kualifikasi pemasok dan pelanggan itu ada juga operasional terkait dengan penerimaan. Nah, bagaimana nanti SOP penerimaan? Kemudian penyimpanan atau pergudangan. Bagaimana nih SOP penyimpanan dan pergudangan? Kemudian pemisahan obat dan atau bahan obat. Gimana nih caranya nih? Pemusnahan obat ya. Nah, bagaimana SOP ataupun tata cara pemusnahan obat? Kemudian bahan obat, termasuk juga pengambilan, pengemasan, pengiriman. Nah, itu gimana tuh masing-masing SOP-nya atau ada nggak form checklist tertentu. Nah, masing-masing yang disebutkan tadi SOP yang kalian lihatnya tadi baru sekilas ya. Coba nanti untuk berikutnya bisa ditanyakan ya. Masing-masing tadi ada nggak SOP-nya? Ada nggak form checklist-nya gitu ya? Dan sebagainya gitu. Dari mulai penerimaan sampai dia mengekspor atau impor ya, mengirim ya. Ada nggak di logbook kalian ketemu yang saya bacakan tadi itu? Ada di logbook ya, di subkompetensi ya? Ada di logbooknya? Atau logbooknya udah berubah takutnya? Gimana? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Nah, artinya di logbook kalian udah ada, jadi itu sebagai kontrol maksud saya. Kalian lihat apa yang udah kalian dapat, apa yang belum kalian kejar terus biar dapat. Gimana caranya kalian diskusi ataupun bagaimana ya, manfaatkan waktu. Kemudian ini juga yang penting nih distribusi produk rantai dingin. Nah, ini yang sering keluar dalam pertanyaan komprehensif termasuk juga UKAI ini, distribusi produk rantai dingin, cold chain product ya, CCP. Udah dapat belum tentang ini? Udah dapat? Di API enggak melayani produk CCP, Pak. Oke. Berarti nggak dapat ya. Nah, kalau tidak dapat, kalian punya kewajiban untuk mencari tahu. Atau di kelas sudah dapat, di kelas. Saat manajemen misalnya, atau ada belajar di kelas waktu teori, CCP. Adakah? Lupa ya?
Taufik ingat? Ada nggak nyinggung-nyinggung CCP di kelas? Saya sih waktu kemarin materinya dari PPM sih belum ada, Pak. Kalau mekanismenya belum ada, tapi kalau yang sekilas menyebut CCP apa itu dan bagaimana sih sudah ada. Sudah ya, oke. Ya intinya itu kalau yang tidak ada, itu bisa jadi bahan diskusi ya. Bahan diskusi ke praktisi di lapangan. Ya kebetulan aja di situ tidak melayani ya, tapi bisa jadi bahan diskusi. Karena kan juga apoteker penanggung jawab di sana tentunya punya rekanan sesama distribusi yang melayani itu, sehingga kalian bisa dapat ilmu dari yang bersangkutan ya, ataupun pengalaman dari apoteker yang lain. Oke, itu jadi tanggung jawab ya untuk jadi PR ya CCP. Karena itu sering keluar tuh dalam soal-soal. Kemudian tadi yang melanjutkan yang distribusi narkotik psikotropik karena tidak ada juga ini menjadi PR untuk dicari tahu ya. Bisa jadi bahan diskusi juga. Kemudian distribusi tadi kontrak ya. Kemudian suhu dan pengendalian lingkungan. Nah, tadi juga sempat diceritakan ada termometer kalibrasi terakhir 2020. Nah, maka nanti untuk untuk selanjutnya di pertemuan keempat ini bisa jadi bahan diskusi nih. Jadi suhu termometer itu kapan misalnya dikalibrasi? Ada enggak ketentuan berdasarkan regulasi yang ada? Apakah harus dikalibrasi setahun sekali sebagaimana APAR dan sebagainya itu kan harus dikalibrasi kan? Ada masa waktu kalibrasinya. Nah, bagaimana dengan suhu? Pencatatannya minimal berapa kali sih dalam sehari? Dan catatannya itu apakah disimpan di samping suhu ataupun boleh di dokumen di mana gitu ya, yang tadi seperti diceritakan disimpan di tempat yang lain. Nah, itu juga menjadi bahan kajian nanti untuk pertemuan kita yang keempat salah satunya. Karena suhu ini juga sering ditemukan oleh BPOM ya, termasuk di apotek juga. Ya suhu menjadi salah satu faktor juga ya. Bahkan kalau yang ada di kulkas ya juga harus ada pengontrol suhunya ya, pencatatannya berapa kali sehari. Nah, standar itu bisa dilihat dari mana? Silakan bisa dicari lebih lanjut ya. Termasuk juga kualifikasi, kalibrasi, validasi. Ini kan juga masuk dalam subkompetensi. Kemudian penanganan keluhan. Nah, kira-kira kalau misalnya ada keluhan, kemana larinya? Udah dapat bahan diskusi belum kemarin? Ada keluhan mungkin? Masuk kemana keluhan itu dan diapakan keluhan yang masuk? Udah dapat? Kalau yang kemarin sudah dapat sih biasanya dari supirnya, Pak. Langsung konfirmasi gitu kalau ada barang yang salah atau gimana dari supir. Dari kemarin tuh pernah juga mereka anak gudang sama anak checking packing tuh dipanggil sama bapak yang punya Agung tuh kayak rapat gitu sih, Pak. Berarti ada laporan salah satunya masuk ke yang mengantar itu ya, kemudian langsung ditindaklanjuti, dipanggil, rapat dan sebagainya ya. Ya, Pak. Oke. Nah, itu kan terkait dengan keluhan. Nah, dari supir. Nah, nanti bisa cari tahu lebih lanjut apakah ada mekanisme penanganan keluhan yang lebih khusus, misalnya ketika ada keluhan, hubungi nomor ini, misalnya ya. Atau kalau ada keluhan. SOP-nya ada, Pak. Ada ya? Nah, kemana tuh? Kalau yang tadi sih, maksudnya yang saya ingat sih Pak, kalau untuk penanganan keluhan kayak tadi itu disampaikan ke pihak langsung kayak misalkan supir ataupun sales yang datang ke outletnya. Nanti baru dari outlet itu menyampaikannya ke APJ, baru dari APJ lakukan investigasi. Oh, oke. Artinya SOP-nya pun ada tentang keluhan, oke ya. Ya nanti yang lain yang belum lihat punya PR tuh untuk melihat SOP, karena SOP ini penting sekali ya, menjadi dasar operasional, dan disitulah rujukan untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Kemudian sampai nanti SOP itu dievaluasi gimana, apakah SOP itu dibuat terus dimasukkan ke dalam map saja atau ada mekanisme evaluasinya setiap berapa bulan misalnya kalaupun ada, atau setiap berapa tahun. Nah, itu silakan nanti bisa dijadi bahan diskusi. Tidak hanya ada SOP itu, tapi berfungsi nggak SOP itu?
sampai evaluasinya. Itu ya, jadi PR diskusi juga ya. Termasuk juga obat kembalian, retur ya. Obat palsu misalnya, nanti bisa didiskusikan. Ada nggak sih pernah terjadi obat diduga palsu? Nah, bagaimana PBF ini menangani itu misalnya? Ada nggak dapat isu ataupun dapat kasus, dapat palsu ataupun bagaimana? Belum ya? Kalau SOP sih ada Pak, cuma kalau kasusnya belum ada. Belum ya? Oh, SOP-nya pun ada ya? Oke, berarti udah banyak sekali nih yang Taufik lihat tentang SOP ya. Salah satunya yang palsu juga ada ya. Oke, nanti silakan yang lain bisa dibaca lebih lanjut sehingga bisa diskusi lebih lanjut nanti di pertemuan keempat ya. Kemudian subkompetensi evaluasi. Nah, tadi yang saya sampaikan itu. Inspeksi, audit, ya, audit sedia informasi, SOP dan juga distribusi. Nah, ya, mungkin itu ya beberapa agenda ke depan dan beberapa PR ya. Ini sebagai sarana evaluasi saja. Sudah banyak hal yang saya dengar kalian dapatkan dan kalian laporkan harian itu sudah ngapain ya. Ini sebagai titik balik aja, kira-kira besok Senin dan seterusnya apa nih yang harus saya target nih gitu ya. Karena ini udah mulai masuk minggu ketiga, nggak terasa nanti udah masuk 1 bulan. Nah, sehingga masih ada waktu yang tersisa itu untuk memaksimalkan lagi ya praktek di sana. Saran saya juga kalau bisa kalian berdiskusi dengan teman-teman yang dapat di PBF lain ya, misalnya BMI ya, atau PBF yang lain, biar kalian bisa sharing apa yang didapat di PBF mereka ya, apa yang tidak, kalian bisa saling sharing. Apakah ada mekanisme yang sama atau ada sesuatu yang berbeda, kalian bisa sharing untuk saling melengkapi lah seperti itu. Oke. Kemudian tadi kita udah membahas ya kegiatan apa yang kalian dapat, kompetensi mana yang sudah dan belum, menjadi PR berikutnya. Dokumentasi. Nah, jangan lupa, kalian udah mulai mendokumentasikan nggak kegiatan PKPA untuk lampiran laporan? Sudah ada dokumentasi? Sudah ada Pak, sebagian Pak. Bagian ya. Ya, sudah mulai. Kalau ada dokumentasi, langsung ya pindahkan ke lampiran. Termasuk nanti juga yang menjadi lampiran, itu adalah tugas-tugas. Nah, udah dapat tugas belum dari lapangan? Sampai saat ini belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau ada tugas nanti dilampirkan juga ya di lampiran laporan ya. Kemudian terakhir, kita hari ini agendanya progress report penyusunan laporan. Nah, target sih kemarin bab 1 dan bab 2. Nah, kira-kira sekarang udah sampai mana nih targetnya, bisa diceritakan? Terpenuhi nggak nih bab 1 dan bab 2? Sudah, Pak. Beres ya? Sudah. Sama lampirannya udah sedikit-sedikit sih, Pak, udah disusun. Sudah ya, artinya oke. Berarti sudah melampaui target. Dari cover kemudian apa namanya, daftar isi dan sebagainya sudah mulai ya? Kalau cover udah, kalau daftar isi belum, Pak. Belum ya, oke. Nah, itu intinya bisa dicicil. Ini udah pertemuan setengah ini. Target kita 1 minggu sebelum PKPA itu berakhir udah diserahkan ke pembimbing di lapangan ya, biar dikoreksi bila perlu. Ya paling lambat lah itu 1 minggu terakhir sebelumnya, sehingga ada waktu 1 minggu untuk mengoreksi dan menyempurnakan laporan. Siapa tahu ada ya. Tuh. Untuk format laporan ada kan ya di buku panduan ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Oke, kira-kira ada pertanyaan yang mungkin belum jelas atas arahan-arahan yang diberikan tadi untuk agenda kita ke depan? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Oke. Baik, kalau memang sudah jelas ya, bisa kita akhiri
diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi ya, dan juga untuk kegiatan PKPA selanjutnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan bisa dipersiapkan dengan baik ya, sehingga kita bisa berdiskusi dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu dan juga kesediaan ya untuk hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Oke.